Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busrip. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih diberikan umur panjang oleh Allah sehingga masih bisa bercerita di sini ya teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian mistis ini yang berhubungan dengan almarhum bapak saya teman-teman. Jadi apakah kalian percaya dengan adanya roh yang meminta pertolongan, karena dia di dunianya masih terdapat sangkutan utang teman-teman, sangkutan utang piutang. Jadi ceritanya itu setelah yang Lawu sama yang Sambenyowo berkata bahwasanya bapak saya akan meninggal dengan di hari Senin Wage Mangun Slasa Kliwon jam 12 malam. Itu saya seperti tidak mempercayakan hal itu ya teman-teman. Akan tetapi saya pada akhirnya harus percaya bahwasanya hal itulah yang terjadi pada almarhum bapak saya. Jadi almarhum bapak saya ini meninggal ini ketika beliau ini mau dibawa ke rumah sakit, itu hujan turun sangat deras. Tapi ketika masuk di rumah, dibaringkan di rumah, itu hujan akan berhenti teman-teman. Hujan berhenti. Terus kalau mau dekat ke mobil lagi, itu hujan sangat deras sekali. Terus saya teringat dengan kata-kata yang Lawu ini bahwasanya jadi kamu percaya atau tidak bapakmu itu hari ini itu akan meninggal, makanya gitu. Maka saya bilang sama keluarga besar saya bahwasanya ya sudahlah, biar di rumah aja, besok pagi aja kalau misalnya mau di ke rumah sakit biarinlah, saya bilang gitu. Terus pada akhirnya jam 11 malam itu nafasnya bapak saya itu masih ada. Terus nggak tahu kenapa saya itu seperti kayak orang tuh sambil selus-selus saya pijitin tangannya bapak saya itu, tangan sebelah kanan itu saya tertidur teman-teman, tertidur. Nah dalam tidur saya ini almarhum bapak saya ini berkata begini sambil ngelus kepala saya itu sambil digendak, tangan kanan tuh gandeng yang Lawu, tangan kiri bapak saya itu digandeng sama yang Sambenyowo, sambil berkata begini, Sri, sudah saatnya tuh bapak pergi, jadi kamu jadi anak pinter, kalau berkelakuan tuh yang bener, jangan berbuat keburukan, selalu berbuat kebaikan. Terus saya bilang, lah bapak tuh mau pergi kemana? Saya bilang gitu kan teman-teman. Enggak, bapak enggak kemana-mana, tapi memang sudah saatnya bapak harus pergi gitu. Terus saya bilang sama yang lain, bapak saya mau dibawa kemana? Dia bilang ya yang Lawu ini tidak berkata, cuma berkata turuti saja apa yang disuruh bapak kamu untuk selalu berbuat kebaikan gitu. Nah akhirnya tapi yang Sambenyowo itu berkata begini, saya hanya ingin membawa bapak kamu ini agar kembalinya itu tidak berbelok ke jalan yang lain, agar bapak kamu sampai di tempat tujuannya, katanya gitu. Nah setelah itu jam 11:30 itu saya mendengar tuh banyak
suara tangisan teman-teman, banyak suara tangisan. Akhirnya saya lihat, saya tengok, saya itu seperti kaget, ternyata ibu saya sudah menangis. Terus saya lihat bapak saya ini sudah tidak ada. Bapak saya itu sudah tidak ada dan sudah meninggal. Nah, selang beberapa hari dari bapak saya meninggal ini, semingguan. Nah, semingguan itu muncul kericuan di kampung saya, teman-teman. Kampung saya itu banyak yang berkata bahwasanya bapak saya ini nangis, katanya ngetuk-ngetuk pintu orang, nangis minta tolong, ngetuk katanya gitu. Terus ada katanya ngelihat pocongnya almarhum bapak saya, katanya gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya saya beranikan diri untuk tidur di makam almarhum bapak saya. Jadi harinya itu saya ingat betul, itu hari Rabu malam Kamis Pon. Jadi saya tidur, bapak saya meninggal tahun 2004 bapak saya meninggal. Nah, setelah bapak saya meninggal itu, saya jam 10 malam itu datang ke makam bapak saya, karena tidak terlalu jauh ya, ada 1,5 kilo lah dari rumah saya itu. Saya di situ, pada akhirnya saya datang tidur saya di dekat makamnya itu, tidur samping makamnya. Terus saya jawab gini, kalau memang itu memang rohnya bapak saya atau korinnya bapak saya, jangan sampai mengganggu orang lain, tapi temuin saya bilang gitu, karena saya anaknya, saya bilang gitu kan, teman-teman. Nah, pada akhirnya tepat jam 1:30 malam itu saya tuh seperti dibangunkan, kaki saya tuh seperti diudak-udak gitu loh, teman-teman, dibangunkan. Terus pada akhirnya saya terbangun nih, jam 1:30 itu saya terbangun. Saya lihat itu ada satu sosok tuh tinggi besar, sangat tinggi, banget tinggi. Terus pokoknya tinggi banget, teman-teman, tinggi banget. Terus saya lihat dari bawah sampai atas tuh, ini mana ini ujungnya. Saya lihat ternyata ini enggak berkepala, orang itu enggak ada kepalanya. Saya seketika kaget, mundur. Terus saya bilang, saya tidak mau cari apa-apa, saya jangan diganggu, saya bilang gitu. Pada akhirnya setelah itu saya ini, teman-teman, baca doa-doa, minta tolong sama ayahnya. Itu bapak saya itu muncul tuh dari arah luar kuburan tuh muncul, senyum, senyum sama saya. Terus saya bilang gini, kalau kamu tuh bapak saya, tolong beritahukan apa yang menyebabkan kuburmu itu nggak tenang, saya bilang gitu. Terus jin yang merupakan bapak saya ini bilang begini, saya tuh masih punya utang di arisan bapak-bapak sebesar 183.000, katanya gitu. Tolong untuk dilunasi karena saya di sini ditagih, kan gitu. Nah, pada akhirnya keesokan harinya tuh saya masih di situ kayak orang apa sih, kami delengin tuh, teman-teman, tenan opora kan gitu. Nah, setelah itu akhirnya jam 10 pagi saya pulang ke rumah. Saya samperin ke rumah Pak RW tempat saya ini. Nah, Pak RW ini
nanya, "Lu Mbak Sri ada apa?" kan gitu. "Enggak Pak, mohon maaf, saya mau tanya yang pegang arisan RW siapa nggih?" Saya bilang gitu kan. "Oh iya, nek bukune di saya Mbak, tapi yang megang arisan tuh Mas Dar, ada apa?" katanya gitu. "Oh anu Pak RW, mohon maaf mau tanya, bapak saya masih punya sangkutan enggak?" katanya gitu. Terus kata Pak RW ini gini, "Oh iya Mbak, masih ada sangkutan 183.500 rupiah, tapi kemarin kesepakatan bapak-bapak bahwasanya utangnya itu udah dilunaske, diiklaske, ditutup sama uang kas," katanya gitu. Terus saya bilang, "Pak, ya terima kasih sebelumnya, cuman saya nggak mau bapak saya dipergunjingkan, makanya saya minta utang itu akan saya bayar." Akhirnya utang itu saya bayar teman-teman, saya bayar. Setelah saya bayar, saya juga saya kan tanya ke Ustadz, karena kan banyak seruingan bahwasanya bapak saya ini jadi pocong, gentayangan kayak gitu, nangis gedor-gedor pintu orang kan gitu kan, jadinya kan nggak enak ya teman-teman, dipergunjingkan itu kan nggak enak. Terus pada akhirnya saya konsultasi sama Ustadz, sama pemilik pondok, bahwasanya itu disedekain aja Mbak, yang pahalanya mengalir, pahala jariahnya mengalir. Terus saya tanya, "Apa ya Pak Ustadz?" Terus kata Ustadznya itu suruh beliin Al-Quran atau karpet, diserahkan ke pondok ataupun ke masjid kan gitu. Nah waktu itu pun saya teman-teman, akhirnya saya berikan Al-Quran 40 biji, sama karpet itu ada kali 8 gulung yang gambar Ka'bah itu loh teman-teman, yang gambar ya Ka'bah itu ada 8 warnanya hijau itu. Saya beli saya kan kata Pak Ustadznya kan ini harus ada ijab kabulnya Mbak. Saya diajari bahwasanya saya niatkan sodako ini agar pahalanya mengalir ke almarhum bapak saya. Nah pada akhirnya sudah saya ijab kabul itu 40 Al-Quran sama itu teman-teman, sama karpet itu. Terus saya ke makam bapak saya lagi, saya sama Ustadz itu kan disuruh zikir sama tahlil di situ. Terus akhirnya saya ke situ, saya lalu saya doain lagi, saya kasih kerikil, itu batu kerikil itu 14 biji, saya taruh di situ. Saya bacain 3 kulhu, ayat kursi sama Yasin, saya baca ke batunya ini, langsung saya taruh di situ. Nah sampai sekarang alhamdulillah tidak ada sering-seringan lagi yang bilang bahwasanya ditemuin bapak saya atau apa, itu alhamdulillah sudah tidak ada. Wallahu alam, mungkin karena sodakoh itu tadi dan karena utangnya sudah dilunasi, dan mungkin karena teman-teman, kerikil itu tadi nggak tahu, pokoknya sebab dari terselamatkannya bapak saya dari jalan yang mana saya tidak tahu. Yang jelas ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah, sampai sekarang sudah tidak ada seruan-seruan yang ya bisa dibilang menyakitkan hati gitu loh teman-teman. Nah demikian ya teman-teman cerita dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman, bahwasanya sekecil apapun hutang itu
akan ditagih di akhirat nanti. Jadi akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga kita terjauhkan dari hal-hal yang tidak pantas ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin.